Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita ketemu lagi. Perkenalkan, nama kakak Fitra Wahyuni dengan NPM 2240605098. Materi kali ini kakak akan membahas tentang cuaca. Sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Kakak pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita yang pertama yaitu pengertian cuaca. Istilah cuaca pada hakikatnya lebih mengacu pada kondisi sementara atmosfer, di mana lapisan udara ini kemudian mengelilingi planet bumi. Sehingga biasanya ketika memikirkan cuaca, erat kaitannya dengan keadaan atmosfer pada bagian dunia kita sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cuaca adalah keadaan udara atau tentang suhu, cahaya matahari, kelembapan, kecepatan angin, dan sebagainya pada satu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Selanjutnya ada unsur pembentukan cuaca. Nah, cuaca itu sendiri tidak terjadi begitu saja adik-adik, tetapi terjadi karena adanya beberapa unsur pembentuk seperti berikut ini. Yang pertama ada radiasi matahari. Yang kedua ada suhu udara. Yang ketiga ada tekanan udara. Yang keempat ada kelembapan udara. Dan yang kelima ada awan. Nah adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang radiasi matahari. Radiasi matahari, setiap benda yang memiliki suhu di atas 0 mutlak maka bisa memberikan pancaran radiasi matahari dalam bentuk sebuah energi. Lalu, radiasi matahari bisa dikatakan sebagai satu-satunya bentuk energi yang dapat melakukan perambatan dalam vakum luar angkasa. Radiasi matahari terbentuk dari medan listrik serta medan magnet. Oleh karena itu, radiasi matahari ini bisa dikatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Yang kedua ada suhu udara. Suhu udara sebagai keadaan panas atau dingin dari suatu udara. Sementara itu, pengukur suhu udara atau suatu derajat panas biasanya disebut dengan nama termometer. Pengukur suhu udara ini bisa dinyatakan dalam skala Celcius, Reaumur, serta Fahrenheit. Daerah tropis juga memiliki suhu udara tertinggi di permukaan bumi. Sedangkan di daerah kutub memiliki suhu yang paling dingin. Nah, yang ketiga ada tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya berat yang disebabkan oleh udara pada suatu luas tertentu. Ketika melakukan pengukuran terhadap tekanan udara akan digunakan barometer, dan biasanya tekanan udara ini umumnya diukur dengan satuan milibar. Yang keempat ada kelembapan udara.
Kelembapan udara adalah jumlah uap air yang ada di dalam udara. Atmosfer mempunyai jumlah uap air, serta udara dengan nilai yang sangat sedikit, yaitu sekitar 2% dari jumlah massa keseluruhan. Kelembapan udara bisa terjadi karena adanya proses pemusatan uap air di udara yang sangat mempengaruhi cuaca. Selain itu, tingkat pemusatan kelembapan udara ini biasanya dinyatakan menjadi kelembapan absolut, kelembapan spesifik maupun kelembapan relatif. Dan yang kelima ada awan. Awan adalah kumpulan massa air yang kemudian berkumpul di atas permukaan bumi. Pengamatan awan ini juga dilakukan dengan memperhatikan tutupan awan yang dibagi lagi menjadi 8 bagian. Dan tutupan ini disebut juga sebagai oktav. Selain itu, awan dapat juga diamati dalam bentuk butiran air, udara, maupun kristal es. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis cuaca. Yang pertama ada cuaca panas. Yang kedua ada cuaca sejuk. Yang ketiga ada cuaca berangin. Yang keempat ada cuaca cerah. Yang kelima ada cuaca hujan. Dan yang keenam ada cuaca berawan. Nah, adik-adik, di sini jenis-jenis cuaca yang pertama yaitu cuaca panas. Jenis cuaca yang pertama adalah cuaca panas. Pada cuaca ini, seseorang akan merasa panas dan lingkungan sekitar pun menjadi lebih kering. Cuaca panas ini disebabkan karena panasnya matahari, apalagi ketika ada matahari berada tegak lurus di atas bumi, sehingga memunculkan rasa panas. Yang kedua ada cuaca cerah. Jenis kedua dari cuaca adalah cuaca cerah. Cuaca cerah ini dapat diartikan sebagai cuaca yang dimana sinar matahari terlihat jernih, yang disertai juga dengan udara yang segar. Oleh sebab itu, ketika cuaca sedang cerah, maka rasa panas pun berkurang. Yang ketiga ada cuaca sejuk. Cuaca sejuk adalah jenis cuaca yang terjadi pada suatu daerah yang mengalami angin bertiup, suhu udara rendah, dan humiditas udara yang cukup tinggi. Dan yang keempat adik-adik ada cuaca hujan. Jenis cuaca yang satu ini bisa dibilang sudah banyak orang yang mengetahuinya. Hujan itu sendiri terjadi karena adanya uap air yang terkandung di udara atau di awan. Yang kelima ada cuaca berangin. Jenis cuaca berikutnya adalah cuaca berangin. Sama dengan namanya. Maka cuaca berangin ini akan menghasilkan angin yang bisa menggerakkan pohon lebat atau bahkan bisa membuat suatu bangunan ambruk. Dan yang keenam ada cuaca berawan. Cuaca berawan ini dapat terjadi ketika cahaya matahari tidak terasa panas karena tertutup oleh awan. Cuaca berawan ini bisa dibilang hampir sama dengan cuaca cerah.
Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena cuaca. Nah, yang pertama itu ada hidrometeor. Hidrometeor adalah suatu fenomena selain awan yang kemudian timbul karena keberadaan unsur air. Bentuk hidrometeor diantaranya ada embun, kabut, hujan, dan salju. Embun itu sendiri terjadi karena adanya penguapan air yang terjadi pada sisi permukaan air. Fenomena yang kedua ada litometeor. Litometeor adalah fenomena cuaca yang akan timbul karena diakibatkan adanya butir-butir kecil dari benda yang tak mengandung air. Adapun bentuk umum dari litometeor ini adalah asap dan debu. Fenomena cuaca yang ketiga ada fotometeor. Fotometeor adalah fenomena optik yang berkaitan dengan pembiasaan, pemantulan, penguraian, serta interferensi sinar matahari atau cahaya bulan. Pembentukan fotometeor ini terjadi selama cahaya melalui atmosfer. Fotometeor ini disebabkan karena adanya perbedaan suhu dan juga kerapatan lapisan-lapisan udara atau di dalam udara di mana terdapat partikel atau butir-butir air maupun butir atau kristal es. Fenomena yang keempat ada elektrometeor. Elektrometeor adalah fenomena cuaca berupa kelistrikan yang berkaitan dengan kadar muatan listrik di dalam udara. Umumnya, elektrometeor ini juga muncul dalam wujud kilat, badai petir, atau aurora. Kilat serta badai petir terbentuk oleh awan cumulonimbus. Badai petir ini juga termasuk fenomena hasil penggabungan di antara fenomena hidrometeor serta elektrometeor. Fenomena cuaca yang kelima ada cuaca ekstrim. Suatu cuaca yang terjadi secara ekstrim kemudian dapat menyebabkan bencana alam, mengubah tatanan kehidupan sosial, juga menyebabkan kematian bagi para makhluk hidup di sekitarnya, khususnya pada manusia. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai kondisi cuaca yang berbeda dari keadaan normal. Kondisi cuaca ekstrim ini sendiri hanya terjadi dalam hitungan detik, jam, atau bahkan dalam hitungan hari. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari pengaruh cuaca. Di sini pengaruh cuaca itu hanya ada dua. Yang pertama pertanian dan yang kedua ada kesehatan manusia. Pengaruh cuaca yang pertama adalah ada pertanian. Pengaruh cuaca ini bisa memberikan dampak pada bidang pertanian. Terlebih lagi ketika cuaca hujan yang sangat tinggi bisa menyebabkan banjir yang membuat lahan pertanian terendam banjir. Pengaruh cuaca yang kedua ada kesehatan manusia. Pengaruh cuaca berikutnya adalah terhadap kesehatan manusia. Benar sekali,
Cuaca yang berubah-ubah bisa membuat seseorang menjadi mudah sakit. Terlebih lagi apabila tubuh dalam keadaan sangat lemas, maka virus pun akan lebih mudah masuk, adik-adik.